kali berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Bersama Kriwil dan Kavita. Nah, Kriwil. Ya. Sebelum kita mulai, Kavita mau tanya nih. Kriwil itu paling pintar ngapain sih? Talentnya apa, Kriwil? Apa ya? Banyak banget Kavita. Banyak banget itu apa? Contohnya apa? Ayo. Kriwil mah bisa semuanya. Sombong banget kan aku. Wah, Kriwil multi talent ya. Iya dong. Tapi nggak boleh sombong dong. Iya. Oke, teman-teman udah ready kan? Sudah dong, Kak. Oke, kita mulai ibadah kita dalam doa ya. Oke. Kriwil akan berdoa. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau ngapain, Kriwil? Memuji Tuhan. Semangat ya. Oke. Teman-teman, terus semangat memuji Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Puji Tuhan. Teman-teman, biar hidup kita boleh memuliakan Bapa di surga. Nyanyi sama-sama lagu ini ya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah
kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Biar hidup kita memuliakan Bapa di surga. Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Wah, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Oke, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Oke, sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami supaya kami dapat mengerti, terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman. Judul cerita kita hari ini adalah Bakat Saya atau Talenta. Ayatnya ada dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Nah, teman-teman bisa simak ayatnya dari rumah masing-masing ya. Nah, pada waktu itu teman-teman, ada seorang tuan yang kaya raya. Nah, biasanya kalau orang yang kaya raya mereka mempunyai bisnis. Nah, dia pada waktu itu ingin mengadakan perjalanan jauh, mungkin ke luar negeri kalau pada saat ini. Nah, pada waktu itu dia mau melakukan perjalanan yang jauh. Lalu, biasanya pada tuan-tuan yang kaya raya itu biasanya mereka memiliki hamba atau asisten rumah tangga kalau sekarang. Nah, pada waktu itu dibilangnya hamba. Nah, teman-teman, ketika ia hendak pergi, dia memanggil ketiga hambanya. Nah, untuk hamba yang pertama, ia memberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Masing-masing hamba diberikan pesan yang sama, yaitu, "Hai hamba-hambaku, sekalian harus bekerja giat agar talenta yang sudah aku berikan kepada kalian bisa bertambah, sehingga waktu aku kembali, aku bisa menerima hasil dari usaha kalian." Nah, talenta yang dimaksud dari cerita ini adalah kantong yang berisi uang. Nah, mungkin adik-adik bertanya, mengapa tuan tersebut memberikan talenta yang berbeda kepada 3 hambanya? Kok tidak sama? Kok hamba yang pertama mendapatkan 5, yang kedua mendapatkan 2, dan yang ketiga mendapatkan 1 talenta saja? Nah, mengapa tuan tersebut tidak memberi talenta yang sama banyak kepada 3 hambanya? Nah, ternyata tuan tersebut mengetahui kemampuan masing-masing dari hambanya. Jadi, tuan tersebut memberikan talenta sesuai dengan kemampuan atau kepintaran masing-masing dari hambanya. Nah, tidak berarti tuan tersebut lebih sayang kepada hamba yang pertama nih teman-teman. Atau bisa dibilang ada hamba emas ataupun hamba perak. Tidak ada yang seperti itu teman-teman. Nah,
Tuan tersebut sayang kepada 3 hambanya. Di mata Tuan tersebut, semua hamba sama-sama disayang dan dikasihi. Nah, teman-teman, hamba yang diberi 5 talenta pada saat itu langsung bekerja keras agar talentanya bertambah sesuai dengan keinginan tuannya. Dia bekerja dengan rajin, dia bekerja dengan tekun, lama-kelamaan talentanya bertambah banyak, tuannya berpergian lama sekali sehingga ketika hambanya tersebut memiliki waktu yang cukup untuk melipat gandakan talenta yang ia miliki. Wah, saya punya waktu banyak untuk bekerja keras untuk melipat kali gandakan talenta yang sudah saya miliki. Jadi ketika tuan saya kembali, saya sudah memiliki talenta yang banyak. Nah, begitu juga hamba yang kedua. Dia tidak mau kalah dengan hamba yang pertama. Ia juga bekerja dengan keras agar talentanya bertambah banyak. Akhirnya tuan mereka kembali lalu ia memanggil ketiga hambanya. Nah, singkat cerita, tuannya itu pulang, teman-teman, pulang dan ia memanggil ketiga hambanya. Nah, tuannya tersebut ingin melihat hasil kerja yang sudah dikerjakan oleh ketiga hambanya. Nah, pertama-tama dia memanggil hamba yang pertama. Dia memanggil, terus hamba yang pertama masuk ke ruangan dengan kepala yang tegap dan dengan sukacita, tentunya dia yang percaya diri. Dia bilang dia membawa 10 talenta. Tadi dia memiliki berapa? 5 talenta, terus dilipat kali gandakan menjadi 10 talenta. Wah, dengan sukacita, dengan senang, tuannya menyambut 10 talenta itu. Dan tuannya berkata kepada hambanya tersebut, karena hambanya sudah bertanggung jawab atas talenta yang sudah ia berikan. Nah, pada saat itu tuannya mengatakan kepada hambanya, "Aku sangat senang dengan apa yang sudah dilakukan oleh engkau." Lalu tuannya memuji hambanya sambil berkata kepada hambanya yang pertama, "Engkau telah setia mengurus sedikit. Karena itu sekarang aku akan menyerahkan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Nah, teman-teman, selanjutnya tuannya memanggil hamba yang kedua. Demikian juga yang terjadi kepada hamba yang kedua. Dia membawa 4 talenta yang sudah dihasilkan, dan karena ia telah berusaha sehingga talentanya telah bertambah menjadi 4 talenta, tuannya senang melihat hasil yang sudah dicapai oleh hamba yang kedua ini. Jadi tuannya berkata sambil memuji hamba yang kedua, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana nasib hamba yang ketiga yang diberikan 1 talenta. Nah, ternyata dia datang hanya membawa 1 talenta yang ia terima dari tuannya, teman-teman, dan memberikan kepada tuannya. Dia coba membela diri dengan mengatakan hal-hal negatif tentang tuannya. Berbagai alasan dia berikan kepada tuannya. Dia berkata, kalau tuannya itu jahat, egois, dan lain sebagainya. Tetapi tuannya menjadi marah kepada hambanya ini. Dan ia berkata kepada hambanya yang ketiga, "Hai hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku akan mengambil keuntunganmu. Karena itu setidak-tidaknya uang itu harus kau simpan di bank agar aku dapat menerima bunganya. Ambillah 1 talenta itu dan berikan kepada hamba yang mendapat 5 talenta. Kemudian hamba yang mendapat 1 talenta itu dimasukkan ke dalam penjara." Wah, nah teman-teman, apa maksud dari cerita yang tadi sudah Kak Desi ceritain? Teman-teman, teman-teman pernah melihat orang yang memiliki banyak talenta? Misalnya, dia bisa bermain musik, dia bisa bernyanyi, bahkan musik yang bisa dimainkan itu tidak hanya 1 permainan musik aja. Dia mungkin bisa memainkan beberapa alat musik, entah itu gitar, entah itu biola, ataupun
banyak lagi alat musik yang mungkin yang bisa dia mainkan. Nah, kadang kita bertanya-tanya, wah, orang ini hebat ya. Dia memiliki banyak sekali kepandaian, dia memiliki banyak sekali talenta. Nah, orang-orang seperti itu juga bisa dibilang seperti hamba yang pertama tadi. Orang yang rajin, yang mau mengembangkan diri, tekun, mau belajar, bekerja keras. Nah, maksud dari cerita ini adalah teman-teman, Tuhan telah memberi kepada masing-masing kepintaran atau bakat kepada kita. Dan Tuhan ingin agar masing-masing kita itu mengembangkan bakat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan malas ataupun minder atau tidak percaya diri atau berbagai macam alasan lagi. Wah, saya tidak bisa melakukan ini dan itu. Padahal kita tidak mencoba atau kita tidak belajar. Nah, teman-teman, kita harus tekun, belajar mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Karena masing-masing kita itu pasti diberikan satu talenta setidaknya. Dan kita harus kembangkan itu. Terlebih lagi, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, teman-teman, misalnya kita bisa bernyanyi, kita gunakan mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Ada lagunya, teman-teman. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, jadi kalau kita bisa bernyanyi, kita gunakan itu untuk memuji Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, teman-teman, jangan malas ya, kita harus belajar dari hamba yang pertama, yaitu tekun, rajin, dan mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Oke, ayat hafalan kita ada di dalam Matius 25 ayat 15. Masing-masing diberi kepintaran atau talenta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi anak yang rajin, yang tekun, yang mau bertanggung jawab atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Wah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Pastinya, Kak. Wah, apa yang teman-teman dapat dari firman Tuhan hari ini? Ayo apa? Kalau Kak Vita, apa? Hari ini Kak Vita belajar bahwa memiliki bakat atau talent itu adalah anugerah Tuhan, Kak. Oke. Bakat atau talent itu harus terus ditemukan, digali, sehingga kita bisa menemukan talenta kita. Dan jangan lupa teman-teman, harus dikembangkan. Wah, Ya, biar agar berlipat ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Wah, firman Tuhan memang luar biasa ya, Kak. Iya dong. Nah, jadi teman-teman harus melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Iya. Mantap. Betul. Oke, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Yuk simak baik-baik videonya. Oke. Hai Champion Kids, aktivitas minggu ini ialah Bible Quiz. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Mengenai kepintaran atau bakat saya. Jadi teman-teman jawab ya soal-soal berikut ini. Berapa talenta yang diperoleh oleh 3 hamba itu? Isi ya teman-teman. Lalu, apa yang mereka lakukan terhadap talenta itu? Diisi ya teman-teman. Kemudian, pelajaran apa yang teman-teman dapat dari cerita firman Tuhan hari ini? Segera kirimkan jawabanmu teman-teman. Oke, God bless you. Seperti itu teman-teman. Gampang kan? Harus dikerjakan ya, Kak? Iya, betul. Dan jangan lupa dikirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Wah, Kak Vita. Iya. Bulan ini Sekolah Minggu di Udara ulang tahun ya, Kak? Iya, bener banget. Yang keberapa? Yang ketiga. Wah, yang ketiga. Udah 3 tahun. Iya, betul. Dan Terus, juga untuk menyambut Hari Raya Paskah, iya. kami dari Champion Kids akan mengadakan acara
egg decorating competition. Wah, pasti seru banget ya, Oh, pastinya, Kak. Ada contohnya nggak, Kak? Ada dalam video ini. Oke, simak simak. baik-baik ya. Hai Champion Kids, yuk join us for egg decorating competition. Teman-teman bisa menghias telurnya di rumah loh. Be creative and have fun. Teman-teman videokan ya selama proses menghias telurnya. Dan foto hasil akhirnya. Segera kirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu di Champion Kids. Paling lambat 2 April 2023. Pemenangnya akan dapat piala dan hadiah yang menarik loh. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa bertanya kepada kakak-kakak yang ada di Champion Kids. Ayo segera berkreasi dan kirimkan videomu. Be the winner because we are Champion Kids. Yeah! Nah, seperti itu teman-teman. Harus ikutan ya. Oke, harus ikutan teman-teman. Karena apa, Kak? Karena akan banyak hadiahnya. Yeay. Wah, keren banget. Pokoknya nggak sabar di bulan ini. Iya. Oke. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Wah. Kak Vita sama Kak Kesha pamit, Pamit ya. ya. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.